Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini. Butuh uang cepat, jangan pinjol, tapi pakai wirid ini. Mana tepuk tangannya? Terima kasih banyak buat jamaah dari Tegal dan juga dari Kuningan yang sudah mampir ke studio Islami Twinda. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Twinda yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang ketika istri balikin uang setelah pinjam uang suami. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Mana tepuk tangannya dong Bu. Masya Allah luar biasa. Kalau kita pikir-pikir ya, Iya. suami istri itu ngapain utang piutang ya? Tapi masalahnya kan biasanya istri itu ada jatahnya. Kadang dari jatah yang udah dikasih suami itu ada kekurangan karena ada kebutuhan lain. Makanya seolah-olah kayaknya uang aku kok kepake Sebenarnya ya. yang salah suami, Ya. kenapa nggak peka? Kalau istri itu banyak kebutuhan, kenapa harus minjem? Kalau istri berkata, aku mau beli make up dan sebagainya, kenapa harus pinjem? Kan harusnya suami langsung aja kasih. Oh gitu ya Bu ya. Banget. Emang begitu Bu? Iya dong. Setuju nggak, Bu? Setuju. Bagaimana Tegal? Laka. Oke Ustadz nih, sekarang jika seseorang mudah panik ya saat kepepet masalah keuangan, akhirnya pinjem uang nih ke sana ke sini, itu karena lisannya juga mungkin karena jarang berzikir, apa emang bener kayak gitu atau memang ada masalah-masalah lain? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak tim Islami Twinda yang memberikan solusi di mana sekarang lagi marak nih pinjol yang merusak rumah tangga, bahkan nauzubillah semua nauzubillah menghancurkan orang. Nah ternyata ada bacaan yang bagus kita baca supaya kita tidak panik. Ingat ya, panik tentang kehidupan, panik karena kekurangan sehingga berakibat potong kompas dengan cara pinjol. Hati-hati, sebenarnya masih banyak solusi. Yang pertama, kita harus menenangkan diri kita dengan membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Sama-sama. Wala quwata illa billah. Nah, ini cara menenangkan diri kita dengan kalimat ini, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketahuilah, satu, kalau berbicara tentang kepanikan, selesaikan kepanikan tentang tentang keuangan, yakinlah rezeki datanya dari Allah. Kalau begitu dekati pemberi rezeki. Ingat ya, sebenarnya tidak akan mungkin begini. Ibu-ibu harus berpikir, termasuk yang di rumah. Kita harus berpikir bahwa tidak mungkin kita dihidupkan oleh Allah tanpa rezeki. Pasti ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah diatur rezekinya, ditakar. Rezeki kita hari ini ada. Yang jelas serahkan kepada Allah. Yakin. Yang susah itu karena kita berlebihan. Tidak ada kepuasan. Maka yang harus ditanamkan, tenangkan diri. Maka kalau bicara tentang rezeki, tentang kepanikan, tentang keuangan, maka kembalikan rezeki dari Allah dan tanamkan sifat kesabaran, kepuasan. Ya Allah, kayakan hatiku, puaskan hatiku. Bu, dalam. Bu, dalam. Ini udah masih di dalam. Ya, jadi dengerin. Ada baiknya coba buka lemari. Ternyata baju masih ada, banyak. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, minta dong. Kata Nabi, tolong aku. Kata Nabi, kamu punya sesuatu di rumahmu. Maka itu yang disuruh dijual untuk sebagiannya untuk dipakai makan. Sebagiannya belikan kapak untuk menyelesaikan, untuk mencari nafkah. Masya Allah. Jadi pinjam itu, pinjam itu. Jangan semuanya juga tidak, dihabis mohon maaf, buat makan. pinjam itu terakhir banget. Terakhir banget. Itu pun pinjam karena kebutuhan. Kalau mau pinjam, boleh untuk pinjam modal. Supaya bisa dikembalikan. Jangan pinjam sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa bayar. Benar juga, memberatkan diri sendiri. Memberatkan Makasih banyak diri. Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Jamaah. Pernah nggak ngerasa rezekinya seret? Pernah ya, nggak mungkin enggak, semua orang ngerasain. Katanya mungkin nih orang yang udah kerja keras rezekinya masih seret, jangan-jangan kurang berkah. Mungkin ada yang terlewat. Apa yang terlewat? Oh ternyata lupa mendekat lewat Al-Quran.
Nah pertanyaannya kenapa kok bisa kayak gitu ya? Coba kita tanya sama guru kita lagi nih, Ustadz Ahmad Ridwan. Tepuk tangan buat Ustadz AR. Fadol Ustadz. Terima kasih Bang Fadli. Salah satu surat cinta dan para ulama mengatakan gini, bagian dari Allah yang ada di bumi apa Bu? Coba jawab. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Bagian dari Allah yang ada di bumi adalah Al-Quran. Jadi Allah itu punya kalam namanya Al-Quran. Masa kalah sama Mandra dulu dalam serial film dulu banget. Dia nggak bisa baca, akhirnya dia kejar paket baca tulis. Calistung. Nah kita sebagai seorang muslim dapat surat cinta dari Allah. Kenapa justru menjauh dari surat cinta? Kalau ini adalah pedoman, ini jangan menjauh diri dari pedoman hidup. Kalau ini adalah panduan, masa iya kita hidup tanpa panduan? Makanya pada saat ditanya apakah benar salah satu dari faktor seseorang seret atau susah? Karena jauh dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebenarnya yang tertakar kan tak tertukar ya Bu. Sudah ditakar sama Allah maka nggak akan pernah tertukar. Hanya saja fa'ajmilu fit talab. Kata Rasulullah coba deh perbaiki cara jemputnya. Yang sudah ditakar tadi kan sudah dijatah nih. Perbaiki cara jemputnya. Cara jemputnya apa? Mendekat kepada Allah lewat kalamnya, Al-Quran. Ada sebuah hadis riwayat dari Al-Baihaqi, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, walaupun hadis ini dianggap dhaif oleh para ulama, tetapi secara substansi isinya benar. Begini bunyinya, man qara'a suratul kahfi fi kulli laylatin. Siapapun yang dari Kuningan boleh, yang dari Tegal oke, yang dari Makassar, anak Jakarta baca. Man qara'a surat al-kahfi, membaca surat kahfi, fi kulli layla, setiap malam. Apa katanya? Lam tusibhu faqatun abadan. Enggak akan mengalami kesulitan selamanya. Amin. Nah, itu tapi kata ustazah tadi apa? Jangan cuma baca doang, gedebuk tiba-tiba jatuh. Enggak. Karena kata Rasulullah, fa inna sama'a lam tumtiru zahaban wala fiddah. Kenapa? Dengan cuma baca surat al-kahfi, apakah nanti akan turun emas, perak, itu enggak. Tapi itu menjadi jalan kita. Kalau sudah menempuh jalan, ya insya Allah. Man sara ala darbi wasala. Ya, disebutkan begitu, barang siapa yang menempuh jalannya insya Allah sampai. Ibu aja dari Tegal sini sampai kan gitu ya. Karena menempuh jalannya. Nah siapapun yang menempuh jalan itu, maka sampai. Nah di surah Al-Kahfi, surat Al-Waqiah itu, itu salah satu surat yang kalau ibu baca insya Allah. Masya Allah. Pinjol lunas. Lunas. Apalagi digabungkan dua surat. Apa itu? Surat Waqiah sama surat Tanah. Oh surat Tanah, buat digade berarti dong. Tepuk tangan untuk Ustadz AR, Masya Allah luar biasa. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, mewakilin di rumah, untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang mana? Ibu angkat tangan pada dada nih. Ya yang sebelah sini ibu nih. Boleh coba kita kasih kesempatan. Ibu silakan berdiri Bu. Sambil berdiri di tempatnya aja. Perkenalkan dirinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Margasari Tegal. Tepuk tangan buat Ibu Elis. Ya, oke. Dong Pak Ustadz. Iya Ibu. Saya mau tanya, teman saya kebetulan suaminya udah meninggal. Udah meninggal. Udah. Janda. Janda punya anak tunggal itu perempuan. Perempuan. Ya, perempuan satu. Satu. Terus? Nah, terus dia itu tiap minggu 2 kali HD atau cuci darah. Oh cuci darah. Ya. Astagfirullah. Anak orang tersebut memang mampu. Nah, tapi si anak tersebut bilang pada ibunya, saya itu anak perempuan, tidak berkewajiban untuk mengurus ibunya. Apakah betul Pak Ustadz? Astagfirullah. Anaknya cuma satu lagi? Cuma satu. Terus nggak ngurus ibunya? Pertanyaannya seperti itu. Walaupun satu rumah. Kalau seandainya Anda nggak ngurus, yang ngurus siapa? Kan satu rumah cuma dia doang. Kalau HD itu yang nganter Grab. Oh ya, yang nungguin. Oh, ojek online, Masya Allah. Ini mentang-mentang yang lagi curhat tentang janda yang maju Duda. Maaf Duda dulu ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tenang dulu Bu. Ini permasalahannya pelik Ustadz.
Jadi udah tahu ibunya tahu. di rumah cuma sama dia, anak satu-satunya Ya. perempuan. Lalu ibunya cuci darah. Cuci darah. Dia pikir, ini bukan tugas saya kan anak perempuan. Ada tugas anak laki-laki. Lah kan ibu lu gak punya anak laki. Yang di rumah penasaran gak kira-kira jawabannya? Apa tuh? Lahir dari batu. Astagfirullahalazim. Nanti kita dengarkan jawabannya dari guru-guru kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.